teman-teman digitalku, kumhada mangcu. Pada kesempatan hari ini, Mimin arek membawakan alur film yang berjudul Nightbooks yang rilis tahun 2021 nih. Diangkat dari judul buku yang sama karya J.A. White, Nightbooks yang disutradarai oleh David Yarovesky merupakan film bergenre horor fantasi besutan Netflix. Mengisahkan bocah laki-laki yang terjebak di rumah penyihir, lalu untuk bertahan hidup, ia harus terus membawakan cerita horor. Sudah tidak sabar bukan dengan ceritanya? So, langsung aja kita masuk ke alur filmnya, let's go! Alex Mosher, bocah laki-laki asal New York yang sebenarnya suka sekali menulis horor, tiba-tiba saja memutuskan untuk tidak melakukan hal itu lagi. Melihat Alex mengobrak-abrik kamarnya, orang tua Alex pun khawatir. Mereka berdiskusi mengenai kesehatan mental anaknya sampai tidak sadar jika Alex telah kabur dari apartemen mereka. Alex sendiri kini baru saja naik lift, tapi tiba-tiba lift tersebut rusak dan berhenti di lantai lain. Di sana suasananya sangat mencekam, hanya ada satu ruangan terbuka dengan TV yang menyala. Awalnya Alex tidak ingin memperdulikannya, tapi tiba-tiba saja dia tertarik dan masuk ke ruangan tersebut. Selain tertarik dengan film yang ada di TV, Alex juga tergoda dengan makanan yang ada di piring. Namun ketika dimakan, tiba-tiba saja Alex pingsan. Dan inilah Nightbooks. Hehehehe. Singkat cerita, Alex pun terbangun dari pingsannya, tapi tiba-tiba saja dia sudah berada di ruangan yang lain. Karena pintu terkunci, Alex pun berusaha untuk keluar dari jendela, tapi dia tetap masuk ke ruangan itu lagi sampai tiba-tiba terdengar suara yang mengerikan. What is your name? Ternyata suara itu berasal dari seorang penyihir bernama Natasha. Di sana Natasha bertanya, apakah Alex punya suatu kelebihan yang berguna atau enggak? Kalau tidak, dirinya akan langsung menghabisi Alex seperti anak-anak yang lain. Dengan raut wajah bingung dan ketakutan, Alex pun menjawab kalau dirinya itu adalah seorang penulis horor. Dibuktikan dengan buku novel horor miliknya yang belum lama ini terbit. Mendengar itu, Natasha langsung melepaskan Alex. Dia akan membiarkan Alex hidup, tapi dengan syarat setiap malam Alex harus punya cerita horor yang menarik untuk diceritakan kepadanya. Karena si Natasha ini ternyata suka sekali cerita horor. Keesokan harinya, Alex terbangun karena mendengar suara gaduh. Ketika dicek, ternyata suara itu berasal dari seekor kucing. Alex kira kucing tersebut hanya kucing biasa, tapi ternyata dia adalah kucing ajaib milik penyihir Natasha bernama Linor. Walaupun sempat ketakutan karena diganggu oleh Linor, tapi Alex masih penasaran dengan rumah itu dan pergi untuk melihat-lihat. Ketika melihat mainan berbentuk anak-anak di lemari, tiba-tiba muncullah seseorang di lorong. Untungnya, gadis bernama Yasmin itu adalah manusia. Yasmin mengaku telah tinggal di rumah tersebut sudah lama dan dia bekerja sebagai pelayan untuk Natasha. Yasmin juga menyuruh Alex untuk berhati-hati kepada Linor karena kucing ajaib itu bekerja sebagai mata-mata karena bisa menghilang. Lalu setelah memberitahu di mana letak lemari makanan kepada Alex, Yasmin menuntun Alex ke ruang kerjanya, yaitu sebuah perpustakaan megah dengan buku yang sangat banyak. Di saat Alex terpukau dengan perpustakaan itu, Yasmin memberitahu kalau semua buku yang ada sudah pernah dibacakan oleh anak-anak yang lain. Itu sebabnya saat Natasha mengetahui kalau Alex bisa membuat cerita horor, dia membiarkannya hidup dan menyuruh Alex menulis cerita horor yang baru, atau kalau tidak Alex akan dibunuh. Mendengar itu, Alex menolak karena dari awal dia sudah memutuskan untuk tidak akan menulis cerita horor lagi. Di situ Yasmin tidak peduli, dia memilih pergi sedangkan Alex mempersiapkan dirinya untuk kabur dari rumah menyeramkan itu. Tepat di malam harinya ketika hujan turun dengan lebat, Alex menemukan jalan keluar yang baru saja dilewati oleh Natasha. Setelah memastikan Natasha pergi, Alex pun dengan cepat lari menuju pintu belakang itu, tapi ternyata pintu tersebut hanyalah sebuah tipuan. Di situ Alex sempat dipergoki oleh Natasha, tapi untungnya ia tidak mendapatkan hukuman karena mencoba melarikan diri. Namun disuruh untuk segera membuatkan cerita horor karena malam itu Natasha ingin mendengarkannya. You understand? Singkat cerita, selesai makan malam, Alex bergegas menemui Natasha dan kucingnya yang dari tadi sudah menunggu.
Sebelum itu, seperti biasa, Natasha akan menyemprotkan parfum andalannya agar dia lebih enjoy dalam mendengarkan cerita. Tapi tiba-tiba saja getaran besar terjadi. Tidak peduli dari mana asal getaran itu, Natasha pun menyuruh Alex untuk segera membacakan ceritanya yang berjudul The Playground atau Taman Bermain. Awal-awal bercerita semua masih baik-baik saja, tapi ketika semakin jauh Alex bercerita, Natasha protes karena banyak penggunaan kalimat yang kurang pas. Natasha ini dikenal sebagai penikmat cerita horor yang kritis. Jika dirasa tidak masuk akal dan salah sedikit, dia akan langsung memotong cerita itu. Singkatnya, ketika cerita berakhir, Natasha langsung marah dan berniat membunuh Alex karena cerita yang dibawakan berakhir bahagia. Menurutnya, akhir yang bahagia atau happy ending adalah sesuatu yang sangat berbahaya. Alex yang tidak mau mati saat itu juga pun langsung memberikan sedikit sentuhan lagi di akhir cerita agar jauh dari kata happy ending, hingga akhirnya Natasha melepaskan dirinya. Walaupun hari itu Natasha tidak terlalu menyukai cerita yang dibawakan oleh Alex, tapi dia kagum karena Alex memiliki bakat yang luar biasa. Dia lalu bertanya kenapa Alex ingin berhenti menjadi penulis jika faktanya dia bisa menghabiskan harinya hanya untuk penulis cerita horor. Dan Alex menjawab jika semua itu dia lakukan hanya agar bisa menjadi orang normal pada umumnya. Di hari selanjutnya, Alex mulai membuat cerita yang baru. Dia berusaha putar otak agar bisa mendapatkan cerita yang fresh dan ending sesuai dengan keinginan Natasha. Tapi karena tidak kunjung mendapatkan ide, Alex iseng memandangi langit-langit ruangan dan tiba-tiba saja penasaran untuk naik ke lantai yang paling atas untuk mengetahui buku apa yang tersimpan di atas sana. Ternyata ia menemukan buku kuno yang berisi dongeng seperti Sleeping Beauty, Hansel and Gretel, dan lain sebagainya. Di mana dalam cerita Hansel and Gretel, Alex menemukan sesuatu yang janggal, yaitu adanya coretan bolpen pada salah satu gambar. Alex juga kemudian menemukan buku lain berjudul Frankenstein. Melihat dalam buku itu ada tulisan lain, dia pun kembali ke mejanya untuk membaca tulisan tersebut. Tulisan itu menceritakan seorang gadis yang menyukai unicorn terjebak pada apartemen penyihir. Tapi sayangnya belum selesai Alex membaca cerita itu, tiba-tiba Yasmin datang memanggilnya karena sebentar lagi jam makan malam akan tiba. Bukannya langsung menuruti perintah, Alex malah tiba-tiba bertanya apakah Yasmin ini suka akan unicorn atau tidak. Karena barangkali Yasmin lah orang yang menulis cerita itu. Tapi ternyata bukan, Cok. Yasmin mengaku dulu dia terikat masuk ke apartemen penyihir karena terpikat dengan bau makanan yang sama dengan buatan sang nenek yang telah meninggal. Hari itu kegiatannya pun kembali dilakukan. Setelah Natasha selesai makan, ia akan mendongengkan cerita horor. Tapi lagi-lagi karena masih ada penggunaan kalimat yang salah membuat Natasha kurang suka. Selama berhari-hari sambil membawakan cerita yang selalu tidak disukai oleh Natasha, akhirnya Alex menemukan tulisan si gadis penyuka unicorn di buku yang lain. Tapi lagi-lagi belum sempat Alex membacanya sampai selesai, Yasmin datang secara tiba-tiba karena ingin meminta tolong. Ternyata Yasmin meminta Alex untuk membantunya membasmi buah penghancur yang tumbuh di ruang tanaman ajaib, ruangan yang dibuat oleh Natasha sendiri untuk meracik semua ramuannya. Buah penghancur itu sendiri berisi serangga penghancur yang kalau tidak segera dibasmi, serangga-serangga itu akan merusak semua tanaman. Pekerjaan itu juga sebenarnya sangat berbahaya, namun Yasmin berusaha untuk melakukannya dibantu oleh Alex. Tapi untung saja Yasmin dan Alex bergerak cepat dengan menginjak mereka sebelum sepenuhnya menetas. Kini tinggal si serangga yang tadi. Yasmin dan Alex beberapa kali mendapatkan serangan, tapi untung saja Linor datang dan menyelamatkan Yasmin. Yasmin yang ketakutan memilih untuk segera keluar dari ruangan itu, sedangkan Alex dengan cepat menginjak si serangga yang hampir menyerang Linor. Pada saat itu, Linor terjebak pada sutra iblis. Lalu setelah Alex menyelamatkannya, kucing itu pun kini mulai menaruh ketertarikan, padahal awalnya ia tidak menyukai keberadaan Alex di rumah. Dari kekacauan tersebut, Natasha pun marah dan berniat ingin membunuh Yasmin. Tapi Alex yang tidak tega memberanikan dirinya untuk berbohong. Ia berkata jika semua itu karena keinginan Alex yang selalu kepo dan mengajak Yasmin untuk pergi ke ruangan tanaman ajaib itu. Dia lalu memohon kepada Natasha untuk memaafkan mereka dan berjanji ke depannya tidak akan terjadi hal yang serupa. Setelah Natasha memaafkan mereka dan pergi, bukannya berterima kasih, Yasmin malah menyuruh Alex untuk tidak dekat-dekat dengannya.
Bukan tidak menghargai usaha Alex, tapi karena dia tidak ingin Alex celaka gara-gara dirinya lagi. Malam harinya, ketika Alex sedang merenung, tiba-tiba terdengar suara mencurigakan dari dalam lemari. Ketika dicek, ternyata asalnya dari serangga penghancur lain yang berhasil menetas tanpa sepengetahuannya. Alex pun berusaha menangkap dan membunuh serangga tersebut. Tapi sial, cerpen-cerpen yang sudah ia buat dirobek oleh si serangga sehingga Alex pun harus membuatnya ulang selama semalaman. Ketika pagi tiba, Alex belum juga mendapatkan ide lain. Sampai kemudian Yasmin datang memberikannya ramuan penyembuh untuk luka-lukanya kemarin. Setelah luka Alex sembuh, Yasmin kemudian bercerita tentang masa lalunya. Jadi dulu Yasmin tidak sendirian, dia punya beberapa teman bernama Ali, Juan, dan Claire. Tapi karena obsesi dirinya ingin kabur dari tempat menyeramkan itu, malah membuat teman-temannya diubah menjadi patung yang kini tersimpan di lemari. Sebenarnya teman-temannya itu tahu kalau usaha meloloskan diri adalah rencana milik Yasmin. Tapi karena kasihan, mereka malah mengaku kalau itu perbuatan mereka. Oh, ini pasti alasannya nih kenapa setiap kali Alex membelanya di depan Natasha, Yasmin selalu marah. Ya, karena dia tidak mau kalau Alex bernasib sama seperti teman-temannya, Cok. Mendengar cerita itu, Alex sedikit prihatin. Dia kemudian memperhatikan patung-patung itu dan merasa janggal karena gadis penyuka unicorn tidak ada. Alex pun dengan cepat mengajak Yasmin ke perpustakaan untuk menemukan petunjuk. Dan benar, gadis itu tidak ikut disihir karena dia berhasil meloloskan diri dan membuat ramuan tidur untuk Natasha. Tapi masalahnya di sini ramuan itu sangat bau dan jika diberikan begitu saja kepada Natasha, maka si penyihir itu akan tahu. Sayangnya di buku itu si gadis unicorn tidak menuliskan bahan terakhir apa yang ia pakai agar ramuannya tidak bau. Hingga kini Alex dan Yasmin pun harus berusaha mencari bahan apa itu. Ketika Yasmin berkata bahwa hanya Natasha yang tahu bahan apa yang bisa menghilangkan bau, Alex langsung mendapatkan solusi untuk masalah mereka. Dengan cepat dia bisa mendapatkan ide untuk ceritanya nanti malam. Tapi bedanya ia sengaja membuat cerita itu dikritik oleh Natasha. Alias dia membuat cerita jebakan sampai penyihir itu tidak sadar akan menyebutkan bahan yang sedang mereka butuhkan. Cerita itu berlangsung sangat lancar di malam harinya. Alex menyebut tanaman bernama bindweed sebagai bahan yang bisa menghilangkan bau di dalam ceritanya. Dan tentu saja langsung dibantah oleh Natasha karena salah. Dia lalu menyebutkan sienna root sebagai bahan yang tepat untuk menghilangkan bau. Pada keesokan harinya tidak basa-basi lagi, Yasmin dan Alex menuju ke ruang tanaman ajaib untuk meracik bahan-bahan yang dibutuhkan. Setelah semuanya siap, mereka berencana akan memasukkan ramuan tidur itu ke minuman milik Natasha. Tapi ketika Alex menuangkan beberapa tetes ke minuman tersebut, tiba-tiba minumannya mengalami reaksi dan berubah warna menjadi hijau. Karena tidak ingin ketahuan begitu saja, dengan cepat Alex mengganti minumannya dengan yang baru dan akan memberikan 2 tetes saja agar tidak terjadi reaksi yang berlebihan. Namun tiba-tiba ramuan tersebut hilang entah kemana. Sekarang Yasmin dan Alex pun hanya bisa pasrah karena gara-gara terlalu fokus untuk memberikan ramuan tidur, Alex sampai lupa dengan rencana B, yaitu membuat cerita horor untuk Natasha. Di sana Alex terlihat sangat panik melihat Natasha sudah menyemprotkan parfum andalannya agar bisa enjoy mendengarkan cerita. Tapi karena tidak gampang menyerah, Alex terpaksa mengarang cerita dadakan walaupun langsung disadari oleh Natasha. Mengetahui kalau Alex berbohong, Natasha langsung marah dan akan memberikan anak-anak hukuman. Tapi tiba-tiba saja Natasha jatuh pingsan. Ternyata semua itu berkat bantuan dari Linor. Kucing itulah yang mengambil ramuan tidur lalu memasukkannya ke botol parfum milik Natasha. Diketahui juga bahwa Linor adalah kucing biasa yang ikut menjadi sandera. Tidak pikir panjang, Yasmin segera mengambil kunci pintu keluar di tas milik Natasha dan bersama dengan Alex serta Linor mereka akhirnya bisa menghirup udara bebas lagi. Namun ternyata pintu yang mereka buka bukanlah sebuah jalan keluar. Mereka malah bertemu unicorn menyeramkan dan juga pondok Hansel and Gretel. Yang pernah dengar cerita Hansel and Gretel pasti tahu nih kalau pondok itu terbuat dari permen dan kue. Di sana Yasmin terhipnotis dengan bau lezat di pondok tersebut. Dia langsung masuk dan memakan sebuah jelly. Alex yang perlahan tergoda pun lalu ikut memakannya juga sampai kemudian dirinya jatuh pingsan.
Namun, ketika terbangun, Alex terpisah dengan Yasmin dan Linor. Dia pun kemudian berusaha mencari teman-temannya itu yang ternyata sudah dikurung oleh Natasha di ruang bawah tanah. Di ruangan tersebut, Alex tercengang ketika tahu jika sebenarnya penyihir yang asli bukanlah Natasha, melainkan seseorang yang ada di dalam peti. Dia juga mengetahui kalau parfum yang selalu dipakai oleh Natasha berasal dari peti itu, atau bisa dikatakan kabut biru tersebut adalah kekuatan si penyihir asli yang diambil oleh Natasha. Natasha sendiri sebenarnya sama seperti Alex, dia anak yang terjebak di rumah penyihir. Tapi karena dia tidak bodoh, Natasha berhasil menciptakan ramuan tidur yang membuatnya meloloskan diri. Yap, si Natasha adalah gadis penyuka unicorn itu, Cok. Dialah anak yang telah menulis pengalaman dan bahan-bahan ramuan tidur di buku. Namun, pada saat itu ketika Natasha berhasil keluar dan akan kembali ke rumah, orang tuanya telah pergi entah kemana. Natasha kecil yang tidak punya tujuan pun akhirnya kembali lagi ke rumah penyihir. Terus, kenapa si penyihir asli bisa terus tertidur ya? Ya, karena setiap hari Natasha memberikan cerita horor yang didapat dari anak-anak. Cerita horor itu bagai obat penenang untuk si penyihir. Itu sebabnya si penyihir asli tidak kunjung bangun dari tidurnya. Di waktu yang sama, tiba-tiba terjadi guncangan yang besar. Itu berarti si penyihir asli akan bangun. Natasha kemudian memaksa Alex untuk memberikan cerita horor agar mereka tetap selamat. Tapi Alex menolak, ya karena dia tidak punya cerita lain lagi. Di sini Natasha membantah, dia yakin Alex pasti punya yang lain. Contohnya saja cerita tragis mengenai Alex sendiri, sebuah alasan logis kenapa bisa Alex memutuskan untuk berhenti menulis. Karena situasi sudah sangat genting, akhirnya Alex pun setuju untuk membawakan cerita tragis itu. Jadi, dulu Alex memiliki seorang sahabat bernama Josh. Beda dari teman sekolah yang lain, Josh ini juga menyukai cerita horor yang ia buat. Tapi pada suatu hari, tepat ketika hari ulang tahun Alex tiba, Josh menolak untuk datang ke pesta ulang tahun itu dan tiba-tiba menganggap Alex sebagai orang aneh yang suka sekali dengan horor. Alhasil tidak ada yang datang ke pesta ulang tahunnya. Dia marah dan kecewa, padahal semua hal sudah ia persiapkan dengan sangat matang. Dari kejadian itulah dia membenci dirinya sendiri dan memutuskan untuk berhenti menulis. Alex sejenak berhenti bercerita dan Natasha sangat senang karena akhir cerita itu sangat menyedihkan. Namun tiba-tiba Alex kembali berbicara dan mengatakan kalau dia senang ketika diculik dan berada di rumah penyihir. Dia tidak menyesal dipaksa untuk menulis karena di sana ia bisa bertemu dengan teman baru pengganti Josh yaitu Yasmin dan Linor. Seketika itulah peti meledak dan penyihir asli terbangun dari tidurnya. Tahu jika Natasha lah yang sudah membuatnya tidur begitu lama, pertarungan antara si penyihir dan Natasha pun terjadi, sedangkan Yasmin, Alex, dan Linor berusaha untuk melarikan diri. Ketika tiba di tembok yang sebelumnya pernah ditabrak oleh Alex karena mengira itu pintu, Yasmin kemudian mengeluarkan benda hitam yang ternyata adalah kabut biru milik Natasha. Dia mengambilnya diam-diam dan menyemprotkannya ke wajah agar dia punya kekuatan sihir untuk membuka tembok ajaib itu. Setelah pintu terbuka, dengan cepat mereka naik lift, tapi sialnya penyihir itu datang lebih cepat dan memojokkan mereka. Lift itu lalu kembali berhenti dan tiba di ruangan lain. Namun lagi-lagi mereka terjebak pada perangkap si penyihir. Di sana Linor sudah berusaha menolong Alex dan Yasmin, tapi sialnya kucing itu terlempar dan terkurung dalam kotak. Kini Yasmin pun akan dimakan oleh si penyihir. Beruntung Alex bergerak dengan cepat. Dia berusaha mengalihkan perhatian si penyihir dengan mengarang sebuah cerita horor yang baru. Sontak, penyihir yang tergoda dengan cerita milik Alex pun langsung mendengarkannya dan berharap cerita itu berakhir menyeramkan, tanpa sadar jika Alex tengah membohonginya. Di tengah cerita, Alex langsung melempar bukunya itu ke tungku perapian dan membuat si penyihir yang terobsesi masuk ke tungku tersebut untuk mengambil bukunya. Setelah bekerja sama menahan pintu tungku itu, akhirnya si penyihir pun musnah terbakar. Kini Alex bisa kembali ke rumahnya. Dia mengangkat Linor sebagai peliharaan barunya dan menyelamatkan Yasmin yang ternyata telah hilang selama 3 tahun. Tidak ada yang berubah pada diri Alex. Dia tetap menjadi penulis horor, tapi bedanya dia kini punya sahabat yakni Linor dan Yasmin. Lalu film pun berakhir.